Nah, setelah sudah mengetahui cara menentukan bilangan oksidasi setiap atom unsur, maka sudah lebih mudah untuk mempelajari persamaan reaksi redoks, ya. Karena untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks yang berhubungan juga dengan harga bilangan oksidasi atom unsur yang berlangsung, ya. Kita lihat dulu untuk menyetarakan persamaan reaksi ini, ya. Dasar untuk menyetarakan reaksi redoks adalah menyamakan jumlah atom yang ada pada zat reaktan di ruas kiri dan zat produk di ruas kanan. Zat reaktan di ruas kiri itu perlu kamu tahu, ya, itu yang berada di sebelah kiri tanda panah, ya. Dan zat produk ruas kanan itu yang berada di 7 tanda panah atau sebelah kanannya, itulah dikatakan sebagai ruas kanan. Ingat persamaan reaksi ada itu tanda panah atau bereaksi menghasilkan, gitu, itulah tanda panahnya. Jadi yang berada di sebelah kirinya itu adalah ruas kiri, sedangkan sebelah kanan yang 7 tanda panah, ya. Kemudian persamaan reaksi redoks dikatakan setara jika jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, ya. Ini ingat dulu pada persamaan reaksi kelas 1, untuk menyetarakan persamaan reaksi dikatakan suatu reaksi itu berlangsung ataupun setara jika atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Kayak kita katakan reaksi itu setara. Dulu untuk menyatakan persamaan reaksi itu kan ada dulu dikatakan metode coba-coba atau juga dengan metode aljabar. Sedangkan untuk persamaan reaksi redoks, ya, menyamakan jumlah atom dan juga jumlah muatan. Itu tambahannya ini, jumlah muatan, ya. Kemudian reaksi redoks berlangsung di dalam pelarut air, sehingga untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks selalu melibatkan ion H positif dan OH negatif. Kenapa ini harus ada H positif dan OH negatif? Karena untuk mencampurkan zat atau melarutkan zat selalu kita menggunakan air. Air ini adalah pelarut murni. Air itu kan atau H2O terionisasi menghasilkan ion H positif dan OH negatif. Itu makanya ada ini. Jadi selalu ada nanti dapat menyetarakan persamaan reaksi H positif dan OH negatif, dan juga selalu ada H2O, ya. Untuk reaksi redoks, ya, yang pengertiannya reaksi redoks itu adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi ini artinya bertambah atau berkurang, itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan berkurang berarti dikatakan itu reaksi reduksi. Reaksi reduksi apa artinya? Adalah reaksi berkurangnya bilangan oksidasi. Kayak mana berkurangnya? Misalnya dari 3 menjadi 2, dari 3 menjadi 1, dari 2 menjadi 1, dari 2 menjadi 0. Atau disebut juga reaksi reduksi itu penerimaan elektron, ya. Reaksi oksidasi, reaksi bertambahnya bilangan oksidasi. Misalnya dari 0 menjadi 1, dari 0 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, dan seterusnya. Reaksi oksidasi itu juga disebut pelepasan elektron. Seperti apa reaksinya? Dikatakan reduksi dan oksidasi. Kita lihat contoh reaksinya ini, ya. Contoh reaksi reduksi Cu2 positif Ag ditambah 2 elektron bereaksi membentuk Cu. Gimana dia bertandanya menerima elektron? Ini 2 elektron.
karena reduksi dia menerima sebanyak 2 elektron. Ya, nih. Dari mana 2 elektron Pak? Karena Cu2 positif 2, pangkatnya 2 positif. Jadi harus dia menerima 2 elektron mengubah menjadi Cu solid, ya. Nih, oksidasi Fe beraksi menghasilkan Fe2 positif tambah 2 elektron. Artinya Fe ini melepaskan sebanyak 2 elektron yang merubah Fe itu menjadi ion Fe2 positif. Fe2 positif ini berada di sebelah kanan, artinya melepaskan sebanyak 2 elektron. Maka dia menyatakan ini tandanya melepaskan 2 elektron. Kalau kita lihat contoh reaksi reduksi dan oksidasi ini, lihat. Kalau reaksi reduksi bahwa elektronnya selalu berada di ruas kiri, tanda apa? Tanda panah atau berada di sebelah kiri. Kalau oksidasi dia berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau oksidasi dia elektronnya selalu berada di sebelah kanan. Kalau reduksi elektronnya berada di sebelah kiri. Itu pertandanya reduksi dan oksidasi.